Di Aceh Tengah, Aceh dilanda panic buying bahan bakar minyak. Ya, kepanikan warga ini diduga akibat pernyataan Menteri SDM terkait stok bahan bakar minyak atau BBM tinggal 21 hari lagi. Pemirsa, ratusan warga membawa jerigen untuk memburu BBM di SPBU Jalan Lintang, Takengon, Aceh Tengah, Aceh sejak Rabu sore hingga Kamis dini hari. Sementara itu antrean kendaraan roda 2 dan roda 4 mengular mencapai ratusan meter. Panik buying ribuan warga Aceh Tengah ini diduga akibat pernyataan Menteri SDM Bahlil Lahadalia terkait stok bahan bakar minyak tinggal 21 hari lagi akibat perang Iran versus Amerika dan Israel. BBM ini dipicu dari statementnya Menteri SDM yang menyebutkan stok minyak di Indonesia itu bertahan hanya 21 hari. Mungkin dari dasar itu masyarakat melakukan pembelian minyak secara besar-besaran. Pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia pastikan stok BBM untuk Idul Fitri aman meski konflik di Timur Tengah memanas. Ya, Bahlil jamin harga BBM bersubsidi tidak akan naik meski saat ini terjadi kenaikan harga minyak dunia. Dan di situ kami sudah mengantisipasi bahwa stok BBM kita untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri insya Allah semua aman, termasuk dengan LPG. Jadi nggak perlu ada keraguan sekalipun memang ada terjadi dinamika global. Harga untuk harga BBM subsidi, saya pastikan bahwa sampai dengan Hari Raya tidak ada kenaikan apa-apa. Sekalipun ada terjadi kenaikan harga minyak akibat perang Israel, Amerika, dan Iran. Ya. Tetapi kalau untuk harga BBM yang non subsidi itu memang mekanisme pasar dan itu kan sesuai dengan Permen tahun 2022 daripada SDM. Ya. Pak, kemarin kan Bapak bilang ketersediaannya sampai 20 hari ya Pak ya. Itu kira-kira seperti apa itu Pak? Jadi begini, jangan disalah persepsikan. Memang sejak dahulu, sudah sejak lama bahwa kemampuan storage kita, daya tampung BBM kita di Republik Indonesia ini tidak lebih dari 21 sampai dengan 25 hari. Itu kemampuan kita. Jadi standar nasionalnya minimal 20 sampai 21 hari, standar minimal. Karena memang daya tampungnya nggak ada. Nah sekarang ini pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo memerintahkan kepada kami untuk segera membangun storage supaya ketahanan energi kita ada. Akibat Iran blokir Selat Hormuz untuk sementara, Indonesia tak akan impor migas dari Timur Tengah. Ya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia sebut Indonesia akan impor migas dari Amerika Serikat. Keputusan Iran menutup Selat Hormuz akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel membuat harga minyak dan gas alam dunia melonjak. Sejak Selat Hormuz ditutup, harga minyak mentah naik hingga 12% atau 78,2 juta dolar Amerika Serikat per barel. Kondisi ini diprediksi akan berdampak terhadap pasokan dan harga migas di Indonesia. Mengingat selama ini sebanyak 20 hingga 25% pasokan minyak mentah Indonesia diimpor dari Timur Tengah melewati Selat Hormuz. Untuk mengatasi masalah ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia menyiapkan beberapa skenario untuk memastikan ketersediaan migas nasional selama Selat Hormuz ditutup. Salah satunya tidak mengimpor minyak mentah dari negara Timur Tengah dan dialihkan dari Amerika Serikat. Kemarin dinamika di sana. Maka alternatifnya adalah kita switch lagi supaya kita tidak mau ambil risiko. Sebagiannya kita switch lagi untuk kita belanja di negara yang tidak ada kaitannya dengan Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan minyak dunia. Setiap hari lebih dari 20,1 juta barel minyak mentah melintasi jalur ini. Volume tersebut hampir 25% dari total perdagangan minyak dunia. Selain itu sekitar 70% ditujukan ke beberapa negara di Asia, salah satunya Indonesia. Dampak penutupan Selat Hormuz bisa memicu kenaikan harga migas dunia.
Hingga saat ini, perang antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran masih berlangsung. Iran juga masih menutup Selat Hormuz dan belum ada kepastian kapan akan kembali dibuka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan Teluk Arab sejak Sabtu 28 Februari terus meningkat ketegangannya usai Iran melancarkan serangan balasan. Rudal-rudal Iran juga menyasar negara-negara di Teluk Arab. Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab merilis sistem pertahanan udaranya berhasil mencegat rudal dan drone Iran. Terhitung 11 rudal balistik dan 123 drone milik Iran yang masuk wilayah udara Uni Emirat Arab berhasil dicegat. Sementara satu rudal Iran berhasil menghantam namun tidak ada korban jiwa. Qatar menjadi salah satu negara Teluk yang diserang rudal Iran dengan target fasilitas militer Amerika. Sistem pertahanan udara Amerika Serikat di Erbil, Irak mencegat sejumlah rudal yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di kota Erbil, Irak. Pemirsa, sebuah rekaman video menunjukkan momen ketika pertahanan udara Amerika Serikat mencegat sebuah rudal di atas kota Erbil di Irak Utara. Rudal-rudal ini diketahui menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Bandara Erbil di wilayah Kurdistan, Irak. Selain menggunakan rudal, serangan juga dilakukan dengan menggunakan drone dan diklaim oleh kelompok yang dikenal sebagai Saraya Alwiya Al-Dam yang beroperasi di bawah naungan kelompok perlawanan Islam di Irak. Serangan ini pun diklaim sebagai serangan balasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Amerika Serikat Israel ke Iran pada Sabtu lalu. Pemirsa, Amerika Serikat mengakui telah tenggelamkan kapal laut Iran di Samudra Hindia. Indian Ocean, and we'll play it on the screen there. An American submarine sunk an Iranian warship. Amerika Serikat merilis rekaman terkait serangan terhadap kapal perang Iran oleh torpedo kapal selamnya di Samudra Hindia di lepas pantai Sri Lanka. Setidaknya 80 prajurit Angkatan Laut Iran tewas dan 32 terluka akibat serangan ini. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menyebut serangan terhadap kapal Iran ini merupakan serangan pertama terhadap musuh sejak Perang Dunia II. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo. Sementara itu, serangan udara kembali dilancarkan oleh militer Israel dan Amerika Serikat di kota Teheran, Iran. Serangan besar dengan menjatuhkan bom tak berpandu di dalam jumlah yang besar, menghancurkan gedung-gedung di kota Teheran. Militer Israel serang gedung stasiun televisi Al-Manar di Beirut, Lebanon setelah mengeluarkan peringatan evakuasi. Pemirsa, sebuah ledakan besar terlihat di Beirut pada Senin malam hingga Selasa pagi saat militer Israel lancarkan serangan ke stasiun televisi Al-Manar di distrik Haret Herek. Militer Israel klaim targetkan pusat komando dan juga fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Israel juga menyebut serangan sebagai respon atas serangan Hizbullah terhadap Israel pasca kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Hingga kini pemirsa belum ada informasi terkait korban jiwa. Pemirsa, Zionis Israel kembali melancarkan serangan di Sidon, Lebanon. Ya pemirsa, sebuah bangunan yang dianggap sebagai infrastruktur Hizbullah hancur dihantam rudal. Sebuah bangunan hancur usai militer Israel melancarkan serangan udara di Sidon, Lebanon.
Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi usai rudal Zionis Israel menghantam gedung tersebut. Sebelumnya pasukan memberitahu warga di daerah Tire bahwa mereka akan segera menargetkan bangunan yang dianggap sebagai infrastruktur militer Hizbullah. Mereka juga mengklaim kelompok itu mencoba membangun kembali aktivitasnya di sana. Sedangkan Israel telah berlangsung dengan dalih bahwa mereka menanggapi serangan Hizbullah. Militer Israel tak henti gempur Lebanon akibatkan puluhan warga tewas dan puluhan ribu warga bergegas mengungsi massal. Israel berdalih melakukan balasan atas serangan Hizbullah ke Israel pasca kematian pemimpin tertinggi Iran. Siang dan malam, militer Israel tak henti menggempur bangunan-bangunan Lebanon. Dengan dalih yang sama, menargetkan gedung-gedung yang terafiliasi dengan Hizbullah. Pada hari Senin dilaporkan sedikitnya 52 warga Lebanon tewas dan ratusan lainnya terluka akibat serangan Israel di sejumlah titik. Di lokasi lainnya, asap mengepul di atas bangunan di kawasan Sidon, Lebanon Selatan pada hari Selasa usai militer Israel melakukan serangan udara. Bangunan-bangunan hancur dan rusak dengan kobaran api di sebuah gudang. Menurut militer Israel, pihaknya mulai menyerang sejumlah target di Lebanon sebagai balasan setelah Hizbullah melancarkan serangan drone dan roket pasca kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Di tengah eskalasi konflik yang terjadi, sekitar 30.000 warga Lebanon memutuskan untuk bergegas mengungsi massal. Pemirsa, asap hitam mengepul di dekat konsulat Amerika Serikat di Dubai. Kebakaran dipicu oleh serangan drone yang berasal dari Iran. Insiden tersebut terjadi pada Selasa malam. Api telah berhasil dipadamkan oleh pihak berwenang dan dilaporkan tidak ada korban jiwa. Pejabat Amerika Serikat dan pemerintah Dubai menjelaskan bahwa sebuah drone menabrak tempat parkir kantor konsulat Amerika Serikat. Sedangkan media pemerintah Iran melaporkan bahwa drone mereka berhasil menghantam kantor konsulat Amerika Serikat. Kawasan Teluk Arab sejak Sabtu 28 Februari terus meningkat ketegangannya. Usai Iran melancarkan serangan balasan, rudal-rudal Iran juga menyasar negara-negara di Teluk Arab. Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab merilis sistem pertahanan udaranya berhasil mencegat rudal dan drone Iran. Terhitung 11 rudal balistik dan 123 drone milik Iran yang masuk wilayah udara Uni Emirat Arab berhasil dicegat. Sementara satu rudal Iran berhasil menghantam namun tidak ada korban jiwa. Qatar menjadi salah satu negara Teluk yang diserang rudal Iran dengan target fasilitas militer Amerika. Pemirsa, sistem pertahanan udara Amerika Serikat mencegat sejumlah rudal yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di kota Erbil, Irak. Sebuah rekaman video menunjukkan momen ketika pertahanan udara Amerika Serikat mencegat sebuah rudal di atas kota Erbil di Irak Utara. Rudal-rudal ini diketahui menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Bandara Erbil di wilayah Kurdistan, Irak. Selain menggunakan rudal, serangan juga dilakukan dengan menggunakan drone dan diklaim oleh kelompok yang dikenal sebagai Saraya Alwiya Al-Dam yang beroperasi di bawah naungan kelompok perlawanan Islam di Irak. Serangan ini pun diklaim sebagai balasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Amerika Serikat Israel ke Iran pada Sabtu lalu.